Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan, nama saya Nika Degwi Wiyanyanyi dengan NIM 2311031431 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4B. Nah, skenario pembelajaran yang saya buat yaitu berjudul tentang menguatkan nilai Pancasila melalui pemaknaan lambang dan klarifikasi dalam VCT di kelas 2. Nah, latar belakang atau rasional model pembelajaran VCT dalam pembelajaran lambang Pancasila di kelas 2 SD ini yaitu pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di tingkat sekolah dasar memiliki fungsi krusial dalam membangun karakter siswa sejak usia muda. Nah, di kelas 2 SD, anak-anak berada dalam fase perkembangan moral yang sangat krusial untuk dipersiapkan dengan pemahaman mengenai nilai-nilai, norma, dan sikap yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu topik utama yang menjadi dasar bagi pembentukan karakter adalah simbol-simbol Pancasila. Tujuan dari pembelajaran ini bukan sekedar agar siswa bisa mengingat dan menyebutkan simbol dari setiap sila, tetapi yang lebih penting adalah agar mereka mampu mengerti makna nilai-nilai luhur yang terdapat dalam setiap simbol tersebut, serta menerapkannya dalam perilaku dan tindakan nyata sehari-hari mereka. Nah, faktanya banyak proses pembelajaran PPKN yang masih terfokus pada aspek kognitif seperti menghafal dan memahami konsep, tanpa memberikan cukup kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kesadaran tentang nilai dan sikap melalui proses internalisasi. Nah, untuk mengatasi hal itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak siswa untuk berpikir, merasa, dan menentukan sikap terhadap nilai-nilai yang mereka pelajari. Nah, model pembelajaran VCT ini menjadi pilihan yang sangat tepat dalam konteks ini. VCT adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses penjelasan nilai, di mana siswa diajak mengenali, menganalisis, memilih, dan merenungkan nilai-nilai yang mereka pegang, serta memahami konsekuensi dari setiap pilihan nilai tersebut. Model ini menjadikan siswa sebagai partisipasi aktif dalam pembelajaran yang tidak hanya memahami arti dari nilai, tetapi juga dapat mengungkapkan dan mempertanggungjawabkan nilai tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, penerapan VCT dalam pembelajaran simbol Pancasila di kelas 2 SD dapat memperkuat penyerapan nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, keadilan, dan kemanusiaan melalui aktivitas seperti diskusi, pemilihan sikap terhadap dilema moral, dan refleksi mengenai nilai. Siswa tidak hanya belajar tentang Pancasila, tetapi juga berkembang menjadi individu yang Pancasilais sejak usia awal. Ini sangat sesuai dengan tuntunan kurikulum Merdeka yang menekankan pada pembelajaran yang berorientasi pada karakter, nilai-nilai luhur bangsa, serta penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan ini, penerapan model VCT dalam materi simbol Pancasila menjadi langkah strategis untuk menciptakan pembelajaran yang berarti, relevan, dan berfokus pada pembentukan karakter, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak hanya teringat dalam pikiran, tetapi juga tertanam dalam sikap dan tindakan siswa. Nah, adapun isi dari skenario pembelajaran yang saya buat yaitu mata pelajaran
yang saya ambil itu PPKN dengan kelas 2 semester 1 dengan tema Lambang Pancasila dan alokasi waktu yaitu 120 menit. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan yaitu VCT dengan metode pembelajaran berupa ceramah interaktif atau ekspositori, yaitu dan tanya jawab atau diskusi. Selanjutnya itu ada studi kasus atau analisis situasi, dan simulasi atau bermain peran atau role play. Selanjutnya itu ada refleksi, dan yang terakhir itu penugasan kreatif. Nah, di dalam skenario ini juga terdapat capaian pembelajaran, di mana peserta didik memahami makna lambang-lambang sila Pancasila dan menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu terdapat juga indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama yaitu menyebutkan lambang dari masing-masing sila Pancasila dalam Pancasila. Yang kedua yaitu menjelaskan makna dan lambang Pancasila secara sederhana. Yang ketiga yaitu menunjukkan sikap positif yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan sikap jujur dan menghargai pendapat orang lain saat diskusi nilai. Nah, selain hal tersebut juga terdapat tujuan pembelajaran. Nah, melalui kegiatan belajar ini, siswa diharapkan mampu untuk menyebutkan kelima lambang sila Pancasila dengan tepat. Dan siswa diharapkan mampu menjelaskan secara sederhana makna dari nilai dari masing-masing sila tersebut. Selanjutnya yaitu siswa diharapkan mampu mengklarifikasi sikap atau tindakan yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu siswa diharapkan mampu menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan menghargai nilai kebersamaan. Nah, selanjutnya yaitu terdapat langkah-langkah pembelajaran dalam model pembelajaran VCT. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini dilakukan selama 10 menit, di mana yang pertama guru akan menanyakan atau menyapa siswa dengan menanyakan kabar. Misalnya, selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Nah, selanjutnya guru akan mengajak siswa untuk berdoa bersama. Nah, doa ini bisa dipimpin oleh guru secara langsung atau dengan ketua kelas. Nah, selanjutnya guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, guru akan mengajak siswa untuk melakukan ice breaking, yaitu bisa berupa bernyanyi, agar siswa lebih semangat untuk belajar. Nah, selanjutnya yaitu ada alpersepsi, di mana guru akan menunjukkan sebuah gambar seperti burung Garuda, lalu akan bertanya kepada siswa, pernahkah kalian melihat lambang ini? Dan tahukah kalian apa artinya? Nah, itu terdapat dalam pendahuluan. Selanjutnya yaitu ada kegiatan inti. Ini dilakukan selama 60 menit. Adapun langkah pertama yaitu penyajian situasi nilai. Ini dilakukan selama 20 menit dengan menggunakan metode ceramah interaktif atau ekspositori dan studi kasus atau analisis solusi, di mana guru akan mengenalkan kelima lambang sila Pancasila melalui gambar visual. Selanjutnya, guru menjelaskan secara sederhana makna tiap lambang.
Misalnya, bintang itu ketuhanan, rantai itu kemanusiaan, pohon beringin itu persatuan, kepala banteng itu musyawarah, padi dan kapas itu keadilan sosial. Lalu, guru akan menyajikan beberapa situasi kehidupan, ini dalam bentuk gambar atau cerita pendek. Contohnya, yang pertama itu Andi membagi makanan ke temannya yang tidak membawa bekal. Contoh kedua yaitu Dina mencemooh temannya yang berbeda agama. Dan yang ketiga yaitu Budi membantu guru menyapu di dalam kelas. Nah, adapun langkah kedua yaitu klarifikasi nilai. Ini dilakukan selama 25 menit menggunakan metode tanya jawab atau diskusi dan simulasi atau bermain peran atau role play. Nah, di dalam ini siswa diajak berdiskusi secara berpasangan atau berkelompok kecil mengenai situasi tadi, yang dimana apakah perilaku itu mencerminkan salah satu sila Pancasila, apa yang kalian rasakan, dan apakah kalian setuju dan mengapa. Nah, siswa menyatakan nilai yang dipilih dan menjelaskan alasannya. Contoh pertanyaan klarifikasi yaitu yang pertama, kalau kamu memilih Dina mencemooh temannya, apa yang akan kamu lakukan? Yang kedua yaitu apa kamu pernah membantu teman seperti Andi dan bagaimana rasanya? Nah, selanjutnya yaitu ada langkah ketiga yang dimana mengambil keputusan dan menunjukkan sikap. Ini dilakukan selama 15 menit. Nah, siswa menceritakan satu tindakan nyata yang pernah atau akan mereka lakukan sesuai dengan nilai dari salah satu sila Pancasila. Yang selanjutnya yaitu dapat dilanjutkan dengan simulasi peran sederhana dari nilai-nilai tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada penutup. Ini dilakukan selama 10 menit menggunakan metode refleksi dan penugasan kreatif. Nah, di sini guru akan menegaskan bahwa lambang Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan refleksi, sila mana yang paling kamu suka dan apa alasannya. Selanjutnya, guru akan memberi apresiasi dengan tugas rumah, di mana siswa ditunjuk untuk membuat gambar yang menunjukkan pengamalan satu sila Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu rasional pemilihan model dan metode pembelajaran. Nah, saya memilih model pembelajaran VCT pada pembelajaran PPKN kelas 2 dengan materi lambang Pancasila didasarkan pada kebutuhan untuk tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai dan sikap positif yang sesuai dengan semangat Pancasila. Model ini menekankan proses klarifikasi nilai di mana siswa diajak untuk mengenali, memahami, dan merefleksikan nilai-nilai dalam situasi kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat relevan dengan tujuan pembelajaran PPKN, yaitu membentuk karakter siswa sejak dini agar mampu bersikap jujur, adil, menghargai perbedaan, dan bertanggung jawab. Untuk mendukung keberhasilan model VCT, ini dipilih beberapa metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini. Metode ceramah interaktif digunakan untuk menyampaikan informasi secara sederhana dan mudah dipahami. Sedangkan metode tanya jawab dan diskusi kelompok kecil digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, serta sikap saling menghargai pendapat. Sedangkan metode studi kasus atau analisis situasi digunakan untuk mengaitkan nilai Pancasila
dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa, sehingga nilai tersebut lebih mudah dimaknai. Nah, selain metode itu, metode simulasi atau bermain peran dipilih untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan yang menyenangkan dan kontekstual. Refleksi juga diberikan agar siswa dapat menyadari pentingnya nilai yang telah dipelajari dan meresapi sikap yang harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu metode penugasan kreatif berupa menggambar menjadi sarana ekspresi yang sesuai dengan usia anak serta dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kombinasi model dan metode ini dipilih untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, serta membentuk karakter sejak dini. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian penutup berisi kesimpulan dari skenario pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN pada siswa kelas 2 sekolah dasar dengan materi lambang Pancasila merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan moral anak sejak dini. Materi ini tidak hanya menitik beratkan pada aspek pengetahuan kognitif tentang nama dan bentuk lambang dari masing-masing sila Pancasila, tetapi lebih jauh bertujuan agar peserta didik mampu memahami makna di balik setiap lambang tersebut, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap dan perilaku yang sesuai. Model pembelajaran yang digunakan adalah VCT, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mempertimbangkan nilai-nilai moral yang ada di dalam diri mereka. Model ini sangat relevan untuk pembelajaran PPKN karena siswa tidak hanya mengenali lambang-lambang Pancasila, tetapi juga untuk memahami dan menyadari pentingnya menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata, seperti gotong royong, menghargai teman, bersikap jujur, dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan model VCT dikombinasikan dengan berbagai metode pembelajaran. Ada metode pembelajaran seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, analisis situasi atau studi kasus, simulasi atau bermain peran, refleksi, dan penugasan kreatif. Melalui metode ceramah interaktif, guru menyampaikan pengetahuan dasar yang mudah dipahami oleh siswa usia dini. Diskusi dan studi kasus digunakan untuk menstimulasi pemikiran kritis dan kemampuan siswa dalam menganalisis situasi sosial. Dan simulasi dan bermain peran memungkinkan siswa untuk berlatih langsung menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks yang relevan dan menyenangkan. Dan refleksi memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami perasaan dan sikapnya sendiri terhadap suatu nilai, sedangkan penugasan menggambar memberikan ruang ekspresi kreatif yang tetap menguatkan pemahaman makna sila-sila Pancasila. Dengan pendekatan ini, proses pembelajaran menjadi lebih hidup dan bermakna karena siswa diajak untuk berpikir, merasakan, dan bertindak secara langsung.